got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rito Rizky Harahap, Prodi PGMV semester 5. Di sini kita akan membahas tentang pembelajaran kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu kurikulum merdeka belajar. Pengertiannya, kurikulum merdeka belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal, agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama, pengembangan soft skills dan karakter. Yang kedua, fokus pada materi esensial. Yang ketiga, waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata. Yang keempat, pembelajaran yang fleksibel. Prinsip kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila. Yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler yaitu pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidikan. Adapun tujuan kurikulum merdeka belajar yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru dengan menekankan pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai nilai-nilai bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar dan profil belajar siswa tersebut. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu guru dapat mengetahui cara mencapai tujuan pembelajaran. Kekurangannya yaitu adanya keterbatasan waktu. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran, yaitu pembaruan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dirancang untuk menguatkan fokus pembelajaran terhadap pengembangan kompetensi. Dalam kurikulum merdeka terdapat 6 fase, yaitu yang pertama fase A untuk kelas 1 dan kelas 2 SD, fase B kelas 3 dan 4 SD, kelas C untuk kelas 5 dan kelas 6 SD, untuk fase D kelas 7, 8, 9 SMP, fase E kelas 10 SMA, dan fase F yaitu untuk kelas 11 dan 12 SMA. Selanjutnya penyusunan TP dan ATP. Penyusunan TP. Yang pertama, menggambarkan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. Yang kedua, ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan yang linear dari awal hingga akhir fase. Yang ketiga, ATP pada seluruh fase menggambarkan cakupan kompetensi antara fase dan jenjang. Selanjutnya yaitu penyusunan ATP. Yang pertama, analisis pembelajaran yang memuat keterampilan, pengetahuan, sikap. Yang kedua, kompetensi di awal harus dikuasai sebelum mencapai kompetensi akhir. Yang ketiga, analisis suplemen profil Pancasila yang sesuai dengan pelajaran capaian pada fase. Yang keempat, rumusan tujuan pembelajaran. Kelima, tentukan lingkup utama setiap tujuan. Keenam, perumusan TP untuk jumlah jam yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu penyusunan modul ajar. Adapun cara penyusunannya yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan konten pembelajaran. Yang ketiga, merancang struktur modul ajar. Yang keempat, menggunakan pendekatan pembelajaran aktif. Yang kelima, menggunakan sumber daya yang variatif. Yang keenam, memberikan latihan dan penilaian.
Sampai di sini dulu pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.